Sinar cahaya ditembakkan. Petir menyambar binatang iblis peringkat emas, menyebabkan darah segar memercik di sekitar. Binatang iblis peringkat emas mundur beberapa langkah, melebarkan mulutnya dan menyerang ke arah Xiao Ning'er. Kekuatan badai salju langsung menurunkan suhu sekitar beberapa derajat, menyebabkan tubuh Xiao Ning'er menjadi sedikit kaku. Xiao Ning'er kesulitan mengucapkan mantra ketika dia memobilisasi kekuatan jiwa di sekitarnya. 3 petir muncul dari udara tipis, menembaki binatang iblis peringkat emas. Binatang iblis peringkat emas meratap dengan sedih, tetapi tubuhnya tidak berhenti dan terus menyerang. Xiao Ning'er dengan cepat mencoba menghindari serangan tapi itu terlalu cepat. Xiao Ning'er terpental jatuh ke lantai dan menderita luka-luka. Binatang iblis mengangkat cakarnya dan akan menyerang Nili. Menyaksikan pemandangan ini, Xiao Ning'er segera memobilisasi kekuatan jiwanya yang terakhir, membentuknya menjadi rantai petir dan mengikatnya. Xiao Ning'er berada dalam kondisi yang sangat kritis. Dia menghabiskan semua kekuatannya. Namun, Nili masih duduk di sana, bersila. Dia tidak tahu kapan Nili akan pulih, dan dia tidak bisa lagi bertahan. Kekuatan jiwanya telah habis, sudut mulutnya mengeluarkan sedikit darah dan bahkan bagian dalamnya telah menderita luka-luka hebat. Namun, rantai kilat segera runtuh. Tepat ketika cakar akan mendarat ke Nili, Nili tiba-tiba membuka matanya. Kekuatan jiwa yang mengalir ke dantiannya telah sepenuhnya diserap ke dalam jiwanya, menyebabkan ranah jiwanya tumbuh setidaknya 2 kali lipat. Kekuatan jiwanya telah mengalami transformasi. Dia akhirnya melangkah ke peringkat emas bintang 2. Nili merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Kekuatan peringkat emas bintang 2 menyebabkan hatinya bersemangat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mampu menyerap kekuatan jiwa binatang iblis dan membuat terobosan. Tangan kanan Nili bergerak, pisau terbang Scarlet Flame muncul di tangannya, lalu menembak ke cakar tajam binatang iblis, menusuk seluruh lengan binatang iblis sampai menembus otaknya. Binatang iblis mengeluarkan ratapan dan jatuh ke tanah dengan darah di seluruh lantai. Nili melirik ke kejauhan, Ye Ziyun berada di ujung tembok, melawan 2 binatang iblis peringkat emas. Tubuh Nili dengan cepat mengalami transformasi, bergabung dengan roh iblis panda bertaring, dan mengaktifkan Gravity Field. Dia kemudian membuka mulutnya, dan menembakkan bola yin yang dari sana. Tiba-tiba, 2 binatang iblis peringkat emas jatuh di tembok kota. Perubahan tiba-tiba membuat Ye Ziyun sedikit terkejut. Setelah melirik Nili, dia mengerti apa yang terjadi. Ye Ziyun menghela napas lega, dan perlahan melayang. Dia menatap lagi ke kejauhan, dan melihat Nili membawa Xiao Ning'er yang terluka parah, sambil menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengobati lukanya. Sesaat kemudian, Xiao Ning'er mengerang ketika dia bangun, membuka matanya dengan susah payah. Karena kekuatan jiwa Xiao Ning'er telah habis, Nili meminta Ye Ziyun membawanya pergi meninggalkan pertempuran. Sekarang binatang iblis itu masih menerjang tembok kota, pisau api Scarlet di tangan Nili terbang keluar. Binatang iblis jatuh, satu demi satu, di tangan Nili. Dengan budidayanya mencapai peringkat emas bintang 2, tidak akan ada masalah, bahkan jika menantang binatang iblis peringkat emas bintang 5, dengan senjata seperti Scarlet Flame, dia dapat membunuh puluhan binatang iblis hanya dalam beberapa saat. Binatang-binatang iblis angin salju menyerang selama lebih dari 30 jam, dari malam ke siang dan siang ke malam, para penjaga kota ditukar untuk bergiliran bertarung. Sepertiga dari gerombolan binatang iblis terbunuh. Di tengah pertarungan sengit ini, raungan memekakkan telinga terdengar dari jauh. Tentara binatang iblis angin salju agak mundur beberapa kilometer jauhnya dari tembok kota sebelum memegang posisi mereka. Binatang iblis angin salju benar-benar menghentikan serangan mereka. Ini sungguh sulit dipercaya. Di masa lalu, gerombolan binatang iblis hanya akan maju terus tanpa henti. Ye Zong, Ye Xiu dan yang lainnya saling memandang, bertanya-tanya mengapa gerombolan binatang iblis itu tiba-tiba berhenti. Mungkinkah itu terkait dengan raungan sebelumnya? Mungkinkah ini binatang iblis biasa mendengarkan perintah dari binatang iblis peringkat emas hitam? Setelah berpikir tiba-tiba, Ye Zong berbicara ringan sambil terengah-engah. Binatang iblis peringkat emas hitam itu telah membuka kebijaksanaan spiritualnya. Membuka kebijaksanaannya. Hati Ye Xiu sedikit bergetar. Dia pernah mendengar ini terjadi dalam legenda. Di antara binatang iblis, ada beberapa dengan kebijaksanaan luar biasa.
Setelah membuka kebijaksanaan spiritual mereka, mereka akan mendapatkan kecerdasan yang tidak kurang dari manusia. Namun, dalam keadaan normal, bukankah seharusnya hanya monster peringkat iblis legenda yang memiliki kebijaksanaan spiritual? Bertanya-tanya kapan mereka akan meluncurkan serangan berikutnya. Nili tidak bisa membantu memikirkan pertanyaan ini. Tentara binatang iblis angin salju berukuran besar sedang memindahkan batu besar dari gunung yang jauh. Wajah semua orang berubah setelah melihat adegan ini. Mereka sedang bersiap melempar batu ke Glory City. Astaga, kita celaka.